warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Nur Masuri, NIM 21410200324. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 9 dengan judul Negara Demokrasi Modern dan Autokrasi Modern. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Sekar Wulansari Ferdiansyah dengan NIM 21410200317. Yang kedua, Debbie Sagitaria Triwulandari dengan NIM 21410200321. Yang ketiga, Dirnas Januar Putra dengan NIM 21410200306. Dan selanjutnya Ahmad Frasa Maulidan dengan NIM 21410200309. Dan yang terakhir Alvan Nur Masuri dengan NIM 21410200324. Dan selanjutnya pembahasan yang akan dibacakan oleh Sekar Wulansari Ferdiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Wulansari Ferdiansyah, NIM 2141020300117. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani demos kratein, yang berarti rakyat memerintah. Demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, yaitu dengan perantara wakil-wakilnya yang mereka pilih secara bebas. Demokrasi menjadi istilah yang umum digunakan menamakan suatu bentuk negara di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat atau demos. Demokrasi modern yang saat ini kita kenal adalah sebuah bentuk dari adaptasi nilai-nilai demokrasi yang dahulu ada di zaman Yunani kuno. Namun dalam dunia modern, demokrasi secara langsung ala Yunani kuno dianggap tidak relevan lagi. Karena selain jumlah penduduk yang semakin banyak, ideologi dan pemerintah modern juga telah banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan demokrasi. Jadi dalam dunia modern, demokrasi langsung seperti Yunani kuno menjadi tidak mungkin dan sangat sulit untuk diterapkan kembali. Sekian, terima kasih. Masuri NIM 21410200324. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori. Di dalam teorinya, Montesquieu membedakan adanya 3 jenis kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang bersifat membuat dan mengatur. Yang kedua, kekuasaan yang melaksanakan dan menjalankan peraturan. Yang ketiga, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan tersebut, dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, mencegah terjadinya monopoli kekuasaan. Legislatif, lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang, lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator atau DPR. Yang kedua, eksekutif, lembaga negara yang memegang kekuasaan, yaitu presiden dan wakil presiden, mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Yang ketiga, yudikatif, lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia seperti MA Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Sagitaria Triwulandari, NIM 2141020030021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Legislatif. Legislatif adalah lembaga kenegaraan yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR. Yang berikutnya yaitu eksekutif. Lembaga negara yang memegang kekuasaan yaitu presiden dan wakil presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Yang terakhir yaitu yudikatif, lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia seperti MA Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Sekian presentasi dari saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirnas Januar Putra dengan NIM 2141020030006 akan menjabarkan tentang materi negara autokrasi modern. Negara autokrasi adalah negara yang pemerintahnya dipegang oleh satu orang saja. Namun sekarang tidak ditemukan negara autokrasi, yang ada hanya negara yang memiliki satu partai. Jenis-jenis negara autokrasi modern: 1. Fasisme Italia yang dipimpin oleh Benito
Mussolini. 2. Nazisme Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. 3. Komunisme Uni Soviet atau kaum buruh yang dipimpin oleh Lenin dan Trotsky. Cara pembatasan penguasa. 1. Melemahkan kekuasaan secara langsung. 2. Memperkuat pihak kekuasaan. 3. Pengadilan secara feudalisme. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasa Maulidan, NIM 214102030009. Baik, di sini saya akan membawakan materi dan juga mempresentasikan materi dari perbedaan negara autokrasi modern dan negara demokrasi modern. Dalam perbedaan pandangan terhadap hakikat negara, negara autokrasi modern merupakan suatu organisme yang dianggap sebagai kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Sedangkan untuk negara demokrasi modern merupakan suatu kumpulan atau kesatuan dari para individu, dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok dan harus menentukan, mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negaranya. Sedangkan perbedaan di dalam pandangan terhadap tujuan negara, untuk negara autokrasi modern merupakan untuk menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Sedangkan di negara demokrasi modern sendiri, yaitu untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.